Halo, semangat pagi sobat kripto sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, luar biasa, dahsyat, dan selalu yes ya teman-teman ya. Walaupun saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam ya teman-teman ya, menuju jam 10 malam di malam minggu yang syahdu ini ya nggak. Semoga teman-teman semangatnya tetap semangat pagi ya teman-teman ya, seperti gua ini teman-teman. Oke, hari ini kita bahas Wonderland ya teman-teman ya. Dimana Wonderland ini adalah sebuah platform ya yang memungkinkan kita untuk melakukan staking koin time ya. Namanya time token ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita nggak bahas dulu ambrolnya harga Bitcoin ya teman-teman. Kalau dilihat di sini bisa 26% ini ambrolnya nih. Ya udah sejenak kita lupakan dulu ya teman-teman. Nah, kembali ke Wonderland ini ya. Mungkin pertanyaannya adalah apa sih yang melatar belakangin gua untuk membahas Wonderland ini ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui barangkali ya, memang aliran gua adalah hodl keras sampai bahagia nih, ya kan? Jadi hasil mining yang sudah gua peroleh gitu ya, itu sebagian besar gua hodl ya. Ini bisa aja gua simpen aja, gue biarin aja di exchange ya. Dalam hal ini mungkin di Indodax dari crypto native yang gue main ya. Misalnya Ethereum ya gue biarkan aja di Ethereumnya yang ada di Indodax. Walaupun akhir-akhir ini kan gue juga udah langsung convert menjadi Bitcoin ya. Atau mungkin koin yang lain kayak Raven Coin ya. Itu gue biarin juga di Indodax. Hasil dari mining gue biarkan dalam bentuk Raven Coin aja seperti itu. Atau mungkin yang terakhir itu Flux dan Viro ya, sama lah case-nya gitu juga, gue taruh aja seperti itu di exchange ya. Nah nggak lama setelah itu mungkin eranya DeFi ya. Nah, muncullah Sushi Swap apa segala macam, terus ada Pancake Swap gitu ya. Itu juga gue ikutin perkembangannya, tapi mungkin kalau dibahas sekarang udah telat ya, udah lama lah. Teman-teman juga mungkin udah tahu dan udah basi lah ya gitu kan. Mungkin yang baru-baru ini yang sangat relevan itu mungkin DAO ya atau DAO ya. Itu adalah satu platform ya di mana kita memang bisa melakukan staking ya, staking token di sana dengan return yang cukup manis sih menurut gue teman-teman ya. Nah mungkin asal mulanya atau pelopornya itu ada di Olympus DAO ini teman-teman. OHM atau OHM ini ya. Nah dia menawarkan APY ya, APY atau return yang cukup tinggi nih, malah tinggi banget sih menurut gue ya kan. Makanya banyak banget yang ikut partisipasi di project ini gitu. Nah kalau kita bandingkan dengan si Wonderland ini APY-nya si Wonderland nih jauh lebih besar ya. Tapi mungkin karena ini lebih baru dan menurut kabar yang gue dengar si Wonderland ini adalah fork ya atau pecahan daripada si Olympus DAO ini. Kalau kita lihat total value depositnya ini ya, ini value yang disimpan di sini ya teman-teman ya. Ini 2,6 miliar dolar, ini gede banget nih, gue nggak kebayang nih sebanyak apa duitnya. Kalau kita lihat di Wonderland mungkin belum sebanyak itu, tapi memang mendekati ke sana gitu teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat current indeksnya ini ya, ini kurang lebih adalah skala logaritmiknya dia teman-teman ya. Indeksnya dia ini udah 41,5, ini udah cukup tinggi dan cukup jenuh kelihatannya ya. Nah kalau kita bandingkan dengan si Wonderland ini dia baru di 4,79 ya. Jadi mestinya masih ada room untuk grow yang lebih besar gitu ya. Gue ini sebetulnya seminggu atau 2 minggu yang lalu sudah mencoba lah si platform Wonderland ini ya, udah gue coba ya, that's why makanya hari ini gue bisa share lah ke teman-teman gimana step by step prosesnya gitu ya. Nah sebelum sampai sana mungkin gue perlu share juga bahwa project-project seperti ini ada banyak nih teman-teman ya, dan memang pilihan gue saat ini jatuhnya ke Wonderland karena memang dari research yang gue lakukan yang mungkin paling baik reputasinya gitu ya si Wonderland ini teman-teman. Beberapa hari yang lalu juga gue sempat lihat video daripada nah ini dia teman-teman, si inisiator dari project ini ya, Daniel ini teman-teman ya. Kalau gue lihat si orangnya smart ya, smart dan visioner gitu ya, knowledgeable gitu ya, dan humble sih kalau menurut gue ya. Dan ya gue lihat oke sih projectnya gitu ya, mungkin cocok lah. Dan ini jalannya di Avalanche ya, yang cepat dan murah gitu teman-teman ya. Jadi ya cocok lah. Ini kalau gue bandingkan dengan Ethereum kan gas fee-nya juga udah
parah gila gitu teman-teman ya. Jadi memang baiknya cari alternatif ya, atau L1 yang lain gitu ya. Dan Avalanche ini memang cukup baik ya menurut gua ya. Jadi oke, project-project yang lain mungkin ada ini teman-teman, ada Snowbank DAO ya. Ini gue juga sempat ikutan nih teman-teman ya. Snowbank DAO nih mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya juga. Ini gue udah sempat ikut, kemudian nggak berapa lama itu muncul kabar Snowdog teman-teman. Snowdog ini totally rug pull teman-teman ya. Ini penipuan besar-besaran ya teman-teman. Jadi untung gua nggak sempat ikutan. Ya, dan ini kabarnya memang satu tim dengan si Snowbank ini teman-teman. Jadi makanya setelah gua ikut, gua nggak tambah-tambah dulu, gue biarin aja dulu sambil wait and see lah ya. Kemudian mungkin ada project lain ini ya yang sedang gue pantau juga, belum sempat gue participate ke sana, tapi ya mungkin dalam waktu dekat, tapi kita lihat dulu ya. Ada kelima nih teman-teman ya. APY-nya juga oke ya kan. Kemudian nah mungkin gue perlu research lagi. Kemudian ada project yang cukup banyak dibicarakan orang, yaitu Jet Protocol ya. Nah tapi gue masih wait and see lah kalau yang terlalu fantastis seperti ini ya. Ya that's why gue cuma sempet join saat ini di Wonderland ya kan, dan di Snowbank ini teman-teman ya. Dimana yang Snowbank ini gue wait and see dulu lah. Oke, sebelum kita lanjut bagaimana melakukan stake ya, atau staking di Wonderland ini ya, mungkin teman-teman harus gue ingatkan kembali ya, sebaiknya tidak meniru gua mentah-mentah ya. Apa yang ada di video ini, jika teman-teman belum memahami resiko investasi di dunia cryptocurrency teman-teman ya. Jadi itu harus dipahami teman-teman, karena potensinya bisa naik tapi ada juga potensi turunnya teman-teman, dan kemungkinan untuk kita kehilangan dana yang kita investasikan itu mungkin banget terjadi teman-teman. Gua udah mengalamin dan makanya gua ingatkan semoga tidak terjadi pada teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga harus pahami dulu ya profil dari koin-koin yang gua bicarakan ini ya, karena memang masing-masing punya karakter sendiri-sendiri gitu kan ya kan. Dengan demikian teman-teman jadi nggak salah langkah gitu ya kan. Nah mungkin yang ketiga yang perlu gue ingatkan adalah jangan meniru apa yang gue lakukan kalau memang cash flow teman-teman belum stabil gitu ya. Bukan berarti cash flow gue juga udah lancar dan stabil, enggak juga sih, tapi at least manageable lah gitu ya. Kadang-kadang kalau kelebihan ya kita syukuri ya kan ya, kita sedekahin lah gitu ya. Kalau ya kurang ya kita kecangkan ikat pinggang lah teman-teman ya gitu ya. Jadi ya balance aja gitu. Nah ini 3 poin ini sebaiknya teman-teman pahami dulu ya sebelum melanjutkan nonton video gue ini. Oke, lanjut aja, kita sekarang ngomongin bagaimana nih melakukan staking di Wonderland ini. Tapi mungkin gue kasih gambaran teorinya dulu sebelum nanti kita praktek ya. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian ini, jadi memang untuk bisa staking di Wonderland ini ada 3 platform nih yang akan terlibat ya dalam prosesnya, yaitu yang pertama si Wonderland-nya itu sendiri sebagai platform DAO-nya ya, DAO-nya ya kan. Yang kedua adalah MetaMask ya, ini adalah wallet kripto kita yang embedded dengan browser kita ya. Kemudian yang ketiga adalah platform exchange itu sendiri ya, dimana kita nyimpen atau kita tampung kripto kita ya. Gua bahas satu persatu ya. Jadi mungkin yang pertama adalah exchange-nya dulu ya. KuCoin. Kenapa KuCoin? Ini sih preference pribadi aja ya. Karena yang gue lihat KuCoin ini tidak memerlukan dokumen identitas yang rumit gitu teman-teman ya untuk bisa melakukan trading di sana gitu ya. Bahkan gue sampai sekarang tidak pernah mensubmit dokumen apapun gitu. Jadi kita bisa langsung right away trading di sana gitu teman-teman ya. Nah mungkin catatannya adalah yang penting si exchange tersebut tuh memiliki koin AVAX teman-teman ya. Karena si Wonderland ini jalannya berada di network Avalanche yang mana koin utamanya adalah AVAX teman-teman. Ya jadi koin yang kita punya ya, baik USDT maupun BTC ya, atau BTC lah hasil mining kita kan, itu biasanya setelah gua tampung di KuCoin ini dan ya gue biarin aja sih dalam bentuk Bitcoin, kecuali kayak kemarin nih teman-teman ya. Nah kalau ini agak nyebrang sedikit nih pembahasannya. Jadi kalau misalnya gue lihat grafiknya ini ada candle merah nyebrang garis putih ini teman-teman ya, median daripada si Bollinger Band ini ya, biasanya gue parkir dulu teman-teman. BTC-nya gue parkir dulu ke USDT teman-teman. USDT ini kan stable coin ya, jadi diem aja value-nya gitu. Jadi dia nggak turun ke bawah, tapi gue convert jadi Tether USD ini, jadi dia diem dulu gitu value-nya. Dari koin ini kita trading kan ya teman-teman menjadi AVAX.
gitu. Ya makanya gua milih KuCoin karena dia mendukung trading AVAX terhadap Bitcoin atau USDT gitu kan. Nah, mungkin alasan yang ketiga kenapa gua milih KuCoin ya karena dia harus mensupport juga teman-teman ya C-chain. Nah, ini jadi networknya tipenya C-chain. Buat informasi aja AVAX itu ada exchange sama C-chain teman-teman ya. Ada yang X untuk exchange biasa dan ada C-chain yang berhubungan dengan kontrak teman-teman ya. Oke, mungkin yang kedua, selain teman-teman harus punya koin dasarnya ya USDT atau Bitcoin ini, teman-teman harus punya MetaMask ya, sebagai wallet yang menyatu dengan browser teman-teman ya. Ini cara installnya gimana? Gampang banget, teman-teman tinggal menuju ke websitenya MetaMask dan download aja gitu teman-teman ya. Kemudian tambahkan network AVAX. Ini nanti gua kasih contekannya ya teman-teman di kolom deskripsi dan itu gampang banget ya kan. Nah, kemudian platform yang ketiga Wonderland. Nah, disinilah sebenarnya kita melakukan staking itu teman-teman ya. Kemudian mungkin step-stepnya cuma ada 4 nih teman-teman ya. Ada 4 anak panah ini. Yang pertama trading, tadi udah gue jelaskan sekilas ya. Trading kita mengconvert dari Bitcoin atau USDT ke AVAX ya kan. Kemudian dari sana proses yang kedua adalah withdrawal teman-teman ya. Kita melakukan withdraw dari wallet KuCoin menuju wallet MetaMask. Sama-sama kriptonya adalah AVAX ya kan. Tapi networknya adalah C-chain. Nah, setelah kita melakukan proses withdrawal ke MetaMask ya, dari sana kita baru buka platform Wonderland ini ya kan, untuk kita menukar ya atau membeli lah si AVAX ini, kita tukar menjadi time ya kan. Ini nama tokennya time teman-teman, time Wonderland ya kan. Nah, ini kita melakukan buy, nanti beli di, nanti ada namanya Trader Joe, nanti kita akan praktek bersama-sama teman, dan ini gampang banget. Jadi memang kita tinggal beli aja si time ini menggunakan token AVAX kita ke time ya kan, melalui Trader Joe. Nah, dari sana setelah kita udah convert menjadi time, barulah kita melakukan stake ya atau staking ini. Nah, manakala kita melakukan staking di Wonderland ini, otomatis time kita ini akan terconvert menjadi memo ya teman-teman ya. Namanya memo, sama sih, sama-sama time, value-nya juga sama, cuma namanya berubah menjadi memo. Atau dari docs yang gue baca ya, dari dokumen-dokumen yang gue baca itu namanya lengkapnya adalah memories teman-teman ya, tapi disingkatnya memo. Nah, ini aja sih teman-teman ya, kayaknya highlights ya atau high level proses yang akan kita lakukan bersama-sama nanti. Kalau gitu kita langsung menuju ya ke KuCoin. Oke. Nah, KuCoinnya itu ada di sini teman-teman. Nah, ini KuCoin teman-teman ya. Ini halaman utamanya KuCoin. Ini kita langsung menuju ke account utama ya, main account kita ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gua punya USDT ya teman-teman, kebetulan nggak banyak sih, punya USDT 32,9 ya kan. Ini sesuai proses tadi ya, kita akan trade dulu menuju AVAX teman-teman ya. Oke, nah ini caranya, karena kita masih ada di dalam account utama, kita harus pindahkan ke account trading teman-teman ya. Ini caranya kita transfer aja main account to trading account. Ini semuanya kita pindahin dulu, kita confirm. Ini free dan cepat teman-teman. Oke, USDT-nya udah menjadi 0, kita pindah ke trading account. Mestinya kan ada di sana ya, ini ya teman-teman ya. Ada di sana USDT sebanyak 32,9 USD tadi teman-teman ya. Oke, ini kita langsung trade kan menjadi AVAX ya teman-teman ya. Ini yang gue lakukan biasanya, nyari AVAX ya kan. Ini udah ketemu AVAX-nya, terus kita trade dengan mata uang USDT yang kita punya. Oke ya kan. Oke teman-teman, ini kita masukkan dulu pinnya ya. Ini langsung aja, biasanya gue milih yang market sih teman-teman ya, biar cepet aja. Kemudian kita beli semuanya ya, semua USDT yang kita punya 100%, langsung aja. Wah, berkurang teman-teman ya, nggak apa-apa lah, 100%. Kemudian kita buy AVAX ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita kembali ke trading account yang tadi. Harusnya sekarang udah punya AVAX nih kita. Oke teman-teman, kita udah punya AVAX sebanyak 0,349. Nah, ini untuk kita transfer ke MetaMask ya, wallet kita di MetaMask. Ini kita pindahkan lagi dari trading account ke main account teman-teman ya. Kita balikin lagi ke sana. Caranya ya kita balikin aja teman-teman. Kita hajar semua ya kan. Kemudian kita confirm. Oke ya. Harusnya udah pindah ke main account. Yap, udah pindah ke sana. Nah, baru kita bisa melakukan withdrawal ya teman-teman ya. Kita withdrawal ke AVAX ini. Dan ini harus menggunakan C-chain teman-teman ya. Oke, caranya gampang banget. Kita withdraw aja ya kan.
kemudian kita isi ya teman-teman ya, wallet addressnya berapa, networknya juga kita pilih nanti dengan yang C-Chain. Sudah kita lihat teman-teman ya, ini wallet addressnya adalah yang ada di MetaMask teman-teman ya. Ini kalau teman-teman buka dulu MetaMasknya, ini gua kebetulan sudah ada 0,07, nggak banyak teman-teman ya. Nah ini kita copy aja terus kita taruh di sini teman-teman ya kan, copy terus kita paste ke sini aja, dan jangan lupa pilih yang C-Chain teman-teman ya. Kalau salah network kacau beliau teman-teman, jangan. Oke. Nah ini kemudian kita pilih max aja nih teman-teman. Oke ya kan, kita pilih max semuanya ya, dan katanya semuanya, nggak usah isi remarks, terus kita langsung hajar ya teman-teman, kita confirm ya. Ini dengan proses ini seharusnya nanti 0,349 ini akan pindah atau akan masuk ke dalam sini teman-teman ya, akan bertambah ini saldo yang ada di MetaMask ini teman-teman ya. Oke, ini kita confirm saja, kita masukkan juga pinnya, jangan lupa ya. Oke teman-teman, kita cek lagi di main account, ternyata sudah 0 ya, harusnya sudah berangkat ya. Ke sana kita cek di MetaMask. Yap, sudah bertambah teman-teman ya, dari 0,0 sekian tadi ya, sudah bertambah menjadi 0,412 ya. Nah setelah itu berarti tahapan ini sudah kita lewati teman-teman ya. Sekarang kita langsung buka dulu ya si Wonderland ini ya teman-teman ya. Nah ini kita menuju ke sini ya, app.wonderland.money, jangan sampai salah teman-teman ya. Kemudian kita pilih yang stake ini ya kan. Kemudian ada satu tahapan yang harus teman-teman lakukan, yaitu connect walletnya dulu teman-teman ya kan. Kita connect walletnya dulu. Nah kemudian kita pilih MetaMask ya kan. Oke, sudah terhubung teman-teman, udah keluar addressnya di sini. Kemudian ya, ini udah connected ya teman-teman ya. Kemudian ini udah 0,412, sama sih, nggak berubah ya, karena kita belum melakukan apa-apa. Nah selanjutnya kita perlu ini teman-teman, ini kan sesuai ini kan kita harus membeli time ya kan, harus membeli time menggunakan AVAX yang kita punya. Nah sebelum kita melakukan pembelian time ini teman-teman ya, ada baiknya kita add dulu ya teman-teman, add token to wallet kita nih. Ini kalau teman-teman lihat kan di wallet belum ada token apa-apapun selain AVAX ya. Padahal dari sini kan seharusnya kita harus bisa memantau time dan memo ya. Itu kita tambahin dulu teman-teman, tambahin token time ke dalam MetaMask kita ya. Tinggal klik aja time ya kan, add time, kita add token ya kan. Kemudian ada memo juga teman-teman ya, kita add juga ya nih ya, kita add aja teman-teman. Oke, di sini langsung kelihatan teman-teman ya, ada time dan ada memo ya. Dan ini seperti gue sampaikan, gue udah mencoba ya Wonderland, jadi makanya sudah ada saldo memo di sini teman-teman ya. Ya kan. Di sini juga sudah ada saldo memo juga. Nah, ya kan. Kita tinggal melakukan pembelian nih teman-teman ya, sesuai proses kita membeli time menggunakan AVAX teman-teman ya, melalui media Trader Joe. Ini gampang banget, kita tinggal sorot yang time ini, kemudian kita buy on Trader Joe ya. Oke. Nah, di sini ada notifikasi untuk menambahkan token ya. Kita oke aja teman-teman. Kita continue. Oke, ini kita belum connect walletnya ya. Ini kita harus connect juga MetaMask. Oke, next aja nih, Trader Joe xyz.com. Oke, kita connect. Oke, tampak ini udah di sini ya teman-teman ya. Udah kelihatan addressnya. Kita tunggu beberapa saat sampai saldonya muncul di sini teman-teman. Ini biasanya memang perlu waktu sedikit untuk dia narik saldo kita ada berapa. Kita tunggu aja ya. Oke, sekarang udah muncul teman-teman ya, ininya apa namanya, saldo AVAX kita di Trader Joe ini. Ini biasanya teman-teman gue bikin dark ya teman-teman ya, biar lebih enak. Nah, lebih enak di mata gitu. Oke. Ini memang bisa kita pencet max ya teman-teman, tapi better jangan, karena kita harus sisakan beberapa ya teman-teman ya, untuk kayak kita melakukan transaksi di Binance Smart Chain aja teman-teman ya, kan kita perlu BNB ya untuk transaction fee-nya ya.
Ini sama di network Avalanche ini juga perlu beberapa AVAX ya kita sisakan ya. Nggak banyak sih, kecil-kecil aja, yang penting ada untuk kita melakukan transaksi-transaksi teman-teman ya. Ini sih kita kurangi 0, ini aja ya. Jadi sisakan 0,35 aja. Nah, ya kan? Jadi kita masih ada sisa sedikit lah untuk transaksi fee ya teman-teman ya. Oke. Ini setelah ini kita langsung swap aja, ya kan? Kita swap aja, kita confirm teman-teman. Yes. Kita tunggu beberapa saat. MetaMask-nya muncul secara otomatis ya teman-teman. Nggak gua apa-apain. Tinggal confirm aja. Nah ini ada fee-nya kecil banget teman-teman, 0,006. Jadi masih cukup lah tadi saldo sisa setelah kita potong 0,35. Gas fee. Ini kita confirm ya teman-teman. Nah pending, biarkan. Masih pending, ini kita close juga nggak apa-apa. Nanti akan berkurang ini balance kita teman-teman. Ya, udah mulai keluar ini teman-teman notifikasinya. Confirm transaction. Ini juga udah terswap ya teman-teman ya, 0,35 AVAX menjadi 0,0523 time teman-teman ya. Oke ya. Ini berarti sudah selesai di sisi Trader Joe-nya teman-teman ya. Ditutup boleh, enggak juga enggak apa-apa, enggak ada masalah teman-teman. Kita kembali ke Wonderland lagi. Harusnya kan time-nya udah terisi teman-teman ya, tapi ini belum. Ya kan, enggak apa-apa. Ini emang ini teman-teman, kelebihan dia teman-teman. Suka enggak terupdate, jadi kita harus refresh manual teman-teman. Nah, ini teman-teman yang tadi kita tukar ya dari AVAX menjadi time ya teman-teman ya. Ada 0,0052. Cocok ya teman-teman ya, 0,0052 ya. Nah, atau di sini juga sama sih teman-teman. Nah, nanti akan teman-teman bisa lihat di kolom aset ya kan. Nah, ini time-nya udah terisi teman-teman. Tadi kan masih 0 ya. Memonya karena sudah ada nilai yang kita stack pasti ada terus. Ini time yang baru kita beli tadi teman-teman. Prosesnya kan dari AVAX kita beli time dulu teman-teman ya kan. Belum menjadi memo, belum ya, masih berupa time, which is angkanya adalah 0,05. Kalau kita lihat di dashboardnya Wonderland cocok ya teman-teman, 005 ya, 0,005 ya. Oke, nah kalau udah sampai di sini berarti kita bisa melakukan namanya staking teman-teman. Staking itu adalah tadi mengconvert dari time menjadi memo ya teman-teman ya. Dan ini kita simpan ya, kita stake ya. Dan otomatis koin atau token time ini akan berubah menjadi memo ya teman-teman ya. Oke ya. Ini langsung aja kita, karena ada 0,52 ini kita hajar semuanya teman-teman ya, kita max ya kan. Ya udah pindah sini terus kita stack aja teman-teman. Semudah itu teman-teman. Ya. MetaMask muncul lagi ya kan. Secara otomatis nggak gua apa-apain, lalu kita confirm. Oke. Statusnya pending ya kan. Nah, sudah muncul konfirmasi ya kan. Tutup aja. Nah, ini sudah berhasil transaksinya dan katanya balance akan terupdate ya kan. Ya, katanya sudah successfully updated, tapi ternyata belum kan teman-teman. Ini memang suka gitu sih dia. Suka PHP-in kita gitu teman-teman. Padahal nanti harusnya kita refresh sendiri ya. Baru nanti time-nya menjadi 0 nih. Nah, time-nya sudah menjadi 0 dan pindah kepada memo ya teman-teman ya. Oke, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya udah kita tunggu aja periode berikutnya ya, periode rewards-nya ya. Jadi next rewards itu akan terjadi di 6 jam ke depan teman-teman. Nah, dia menjanjikan ada 0,00160 memo ya. Nah, ini akan nanti akan bertambah ke sini teman-teman, ke memo kita ini. Sekarang kita cek apakah benar di MetaMask kita jumlahnya 0,026 ini teman-teman. Kita cek aja. Assets ya kan. Nah, time-nya udah 0 benar. Nah, memonya udah bertambah jadi 0,026 teman-teman ya. Oke. Ya, seperti itu aja teman-teman caranya untuk melakukan staking di Wonderland ini, sangat mudah, sangat cepat. Hasilnya
hanya waktu yang bisa menjawab teman-teman ya, sesuai dengan namanya time ya kan. Yang jelas ya kita coba dulu lah ini, dia menjanjikan 72.000% APY, ini gede banget, dimana menurut indikator ini ya, menurut dashboard ini 5 hari ROI-nya itu 9,49% teman-teman. Jadi artinya dalam 5 hari ke depan memo kita akan bertambah sebanyak 9,4986% teman-teman. Gitu. Ya, mungkin harus gue ingetin yang bertambah adalah memonya ya teman-teman ya. Dimana untuk value-nya daripada si memo ini akan mengikuti value daripada si time. Sama nih teman-teman ya. Nah, untuk ngeceknya kita bisa langsung menuju ke ini sih teman-teman. Ke CoinGecko, gue biasanya kita ngecek harga time itu sih sekarang berapa ya kan. Gitu ya. Nah, sekarang terbaru udah 6.280 dolar ya per time, dimana time dan memo value-nya sama. Yang membedakan adalah time itu tidak dalam keadaan stake ya, sementara kalau yang memo itu berarti time-nya sudah berubah menjadi stake ya, yang nggak bisa dipapain, udah dikunci gitu ya kan. Gitu teman-teman, jadi mungkin udah kita cover semua ya, mulai dari persyaratan ya. Yang pertama kita harus punya USDT atau Bitcoin dulu ya kan. Persyaratan yang kedua harus punya MetaMask ya kan. Kemudian kita juga udah bahas bahwa ada 3 platform yang terlibat ya, KuCoin sebagai exchange, MetaMask sebagai wallet, dan Wonderland sebagai DAO platformnya teman-teman ya. Kemudian 4 stepnya adalah kita tukar dulu ya, kita swap dulu dari BTC atau USD menjadi AVAX. Kemudian AVAX yang ada di KuCoin kita transfer ke AVAX yang ada di MetaMask ya kan. Dari MetaMask ini kita gunakan untuk membeli time ya kan. Kemudian dari time ini kita stake menjadi memo ya. Jadi memang ini siklus hidupnya teman-teman. Seperti ini aja, dan gua rasa mudah banget teman-teman pasti udah bisa melakukannya juga. Mungkin sebagai penutup harus gue ingatkan juga bahwa ini bukan merupakan sebuah financial advice ya teman-teman, karena gue bukan bukan penasehat keuangan teman-teman ya. Jadi ya anggap aja ini sebagai informasi yang gue dapatkan dari hasil research ya teman-teman yang ada di internet gitu kan. Kemudian teman-teman juga wajib hukumnya untuk melakukan research juga ya teman-teman ya. Jadi apa yang gue sampaikan jangan mentah-mentah ditelan ya kan, tapi harus di research juga, dibuktikan, dicek validasinya teman-teman ya. Oke, kemudian satu lagi mungkin resiko ditanggung penumpang teman-teman. Jadi mungkin di kemudian hari ternyata ini tidak berjalan ya teman-teman ya seperti yang kita harapkan, atau memang kejadiannya separah Snowdog ini ya teman-teman ya, dimana ini adalah penipuan ya teman-teman ya, rug pull teman-teman ya, duit kita ditarik gitu ya kan. Ya teman-teman jangan komplain ke gua gitu ya kan, karena teman-teman harusnya tahu resikonya dan sudah melakukan research dulu gitu ya. Kemudian mungkin juga ada yang bilang, bang ini kan apa ya, haram apa segala macam, dosa ya. Itu gua kembalikan ke pribadi masing-masing. Mungkin ada yang bisa menjawab lebih tepat gitu ya teman-teman ya. Oke, di tengah-tengah situasi harap-harap cemas seperti ini teman-teman ya, udah kita tunggu aja dulu nih. Semoga Bitcoin segera naik kembali, dan akhir kata keep on mining and get some coins. Bye bye.